Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, nama saya Budi Sentosa. Saya lahir di Surabaya. Nah, kita belajar bersama firman Tuhan. Saya kebetulan membawa tema pagi hari ini adalah berkat di tengah krisis. Ya. Jadi nanti kita akan baca bersama di Kejadian 26. Kejadian 26 ayat yang pertama sampai yang ke-6, kemudian dilanjutkan ayat 12 sampai 29. Memang saat ini ya, semua barang gak pasti. Hari ini properti lagi lesu saudara ya. Gak ada orang yang mau beli properti kecuali harganya murah banget. Misalnya 30%, 40%, maksimalnya 50% masih ada yang mau beli. Tapi kalau lebih dari itu orang pikir-pikir karena lebih baik pegang uang tunai ya sekarang ini ya. Jadi ya, kelihatannya belum memastikan apa yang akan terjadi di depan kita. Setelah COVID masih ada pemilu saudara ya. Tapi saya percaya anak Tuhan selalu ada kepastian. Amin saudara. Di depan tidak pasti, tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan selalu ada kepastian. Itulah kelebihannya anak Tuhan. Nah, kita belajar bersama firman Tuhan, kita mau belajar dari Ishak ini ya. Kejadian 26 ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Jadi dikatakan bahwa ini bukan kelaparan yang pertama saudara. Zamannya Abraham sudah pernah terjadi di Kanaan ini ya. Kemudian karena kelaparan, Ishak mencari pertolongan, saudara. Dia datang ke Abimelek, raja orang Filistin. Ini yang biasa dilakukan kita ya. Kalau kita mengalami masalah pasti yang dicari dulu bantuannya ya. Ke orang lain, ke kakak, adik, saudara, pejabat. Ya seperti itulah manusia ya. Tapi kalau sudah jalan buntu baru datangnya ke atas, saudara ya. Selama masih ada jalan keluar dicari lubang-lubang terus saudara. Ini memang kita ya, termasuk saya saudara ya. Jadi kalau selama belum jalannya buntu saudara, tidak cari ke atas kita. Carinya mana yang bisa kita tembus, lubang mana yang kita bisa masukin. Nah itulah manusia ya. Sama dengan Ishak ya. Dia datangnya ke Raja Abimelek, raja orang Filistin. Padahal orang Filistin ini Raja Abimelek juga tidak bisa saudara. Karena sedang kelaparan di sana. Kemudian yang kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi setelah Ishak ini datang kepada Abimelek untuk minta bantuan, pikirnya mungkin seorang raja kan pasti bisa bantu ya. Ternyata tidak bisa, sehingga dia mungkin akan melanjutkan pergi ke Mesir untuk mencari bantuan di Mesir. Tapi Tuhan mengatakan jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Itu permintaan Tuhan. Kemudian yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi Tuhan berjanji bahwa dia akan memberkati asal Ishak tetap tinggal di negeri asing ini, dia akan menyertai dan memberkati saudara ya. Itu janji Tuhan ya. Kemudian yang keempat, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oleh keturunan Ishak, semua di bumi akan mendapat berkat. Kemudian 5, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi Abraham ini adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya mendengarkan tetapi adalah memelihara kewajibannya. Yang terpenting itu bukan dengar firman-Nya saudara, juga harus disertai melakukan kewajibannya. Taat melakukan firman-Nya, itu yang penting saudara. Karena kita sudah banyak mendengar ya, kalau misalnya anak Tuhan gitu ya, rajin ke gereja. Kalau ditanya, mau kemana? Saya cari Tuhan dulu.
Cari tidak dapat setiap minggu gitu ya. Kira-kira gitu mungkin ya. Padahal kan Tuhan selalu ada bersama kita ya. Bagaimana menjaga hubungan kita lebih dekat ya. Kalau setiap minggu sekali saudara, baru datang ke sini, baru cari Tuhan, tidak dapat saudara ya. Dilanjutkan ke 12 ya, ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara. Jadi Ishak ini percaya akan janji Tuhan bahwa dia tinggal di tempat itu, di tempat yang sedang kelaparan, di tempat yang sedang krisis, saudara. Dia pegang janjinya, responnya benar, dia percaya, kemudian dia melakukan, saudara. Dia tabur, meskipun mungkin ya, pada saat itu mungkin ditertawain orang ya, mungkin tanah lagi gersang semua ya, ngapain kamu nabur di tanah yang gersang? Mungkin seperti itu, karena lagi kelaparan, namanya kelaparan suatu daerah pasti kan tanahnya gersang semua, saudara. Sehingga kelaparan. Mungkin diejek dia ya, tapi dia tetap percaya responnya dan tetap melakukan dengan taat apa yang difirmankannya. Sehingga dia mendapat bukan 2 kali lipat, tapi 100 kali lipat. Jadi Tuhan kalau memberkati itu mau 2 kali, 3 kali, 100 kali sama ya. Jadi bagi Tuhan itu tidak ada berkat kecil, tidak ada berkat besar, saudara. Berkat sama, bagi Tuhan berkat besar sama kecil sama. Bisa memberkati besar sama memberkati kecil, tidak ada bedanya. Bukan berarti kalau Tuhan memberkati besar, waduh lebih susah Tuhan memberkati, bawaannya berkat lebih susah. Enggak saudara, berkatnya sama. Kecil besar bagi Tuhan sama. Makanya kalau minta yang besar saja ya kita ya. Karena rugi minta yang kecil. Bawanya sama-sama gampangnya Tuhan ini untuk kita ya. Kemudian apa saudara? Orang ini menjadi kaya, makin lama makin kaya dan menjadi sangat kaya. Di tengah krisis saudara. Di tengah krisis diberkati Tuhan. Sangat menyolok ya. Di mana semua ada kekurangan, satu orang anak Tuhan diberkati Tuhan, saudara. Menjadi kesaksian hidup ya. Dan ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ya pasti dong saudara cemburu ya. Orang Filistin itu yang punya daerah, rajanya Abimelek yang punya kekuasaan di daerah situ, dan saat itu lagi berkekurangan, lagi paceklik ya mungkin ya. Tapi satu orang pendatang diberkati Tuhan, ya semua jadi cemburu saudara. Gimana caranya ya bisa diberkati Tuhan? Tapi ini menjadi suatu kesaksian ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah repot saudara ya, untuk memberkati saudara. Apapun di depan saudara, musim krisis pun tidak bisa membuat Tuhan gagal memberkati saudara. Musim apapun saudara. Jadi ini mengajarkan di depan kita meskipun ada ketidakpastian saudara. Sekarang ini serba tidak pasti. Katanya orang-orang ngomong bahwa Amerika ini lagi krisis sekarang. Ya memang krisis saudara. Tapi problemnya saudara, Amerika yang krisis, Indonesia rupiahnya turun saudara. Nah ini yang problem. Kalau Indonesia krisis saudara, rupiahnya turun. Kalau Amerika krisis, rupiahnya juga turun. Jadi terus kita ini turun saudara ya. Jadi Indonesia ini unik saudara ya. Jadi tidak pasti katanya. Kalau Amerika sudah tidak pasti, berarti negara lain bisa ketularan saudara ya, biasanya ya. Itu yang terjadi. Ekspor ke Amerika mulai turun, teman-teman kita yang ekspor mebel ke Amerika sudah mulai turun semua orderannya. Jadi tidak tahu ke depannya apa yang akan terjadi. Mungkin di depan sana adalah sesuatu yang tidak enak, mungkin terjadi krisis. Tapi yang jelas kita diajarkan dari Ishak ini saudara, bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kita. Yang penting itu bukan tempatnya saudara. Makanya Tuhan ini ngomong ke Ishak, sudah kamu tidak usah kemana-mana, diam di negeri yang lagi kelaparan ini aja gak apa-apa.
aku bisa memberkati engkau. Karena yang penting bukan tempatnya. Yang penting nih Tuhan ada enggak bersama saudara. Kalau Tuhan selama ada bersama saudara, enggak peduli tempatnya saudara. Mau tempat kering, mau tempat tandus, mau tempat yang berkekurangan, saudara tetap diberkati Tuhan. Itu yang terpenting saudara. Kita jangan melihat persoalan terus saudara. Persoalan enggak akan selesai saudara, saudara lihat terus itu. Lihat Tuhan saja. Yang penting Tuhan tetap bersama kita. Amin saudara. Kalau Tuhan tetap bersama kita, masih saudara kehilangan apa-apa, sebetulnya saudara tetap tidak kehilangan saudara. Selama ada Tuhan, sebetulnya kita tidak pernah kehilangan apa-apa. Tapi begitu Tuhan tidak ada bersama saudara, saudara hilang semuanya. Itulah hidup kita saudara. Kemudian saudara, kita baca lagi. Kemudian saya bacakan di ayat yang ke-16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Nah bayangkan saudara, rajanya yang ada di negeri itu dengan pendatang aja jadi takut saudara ya. Karena Ishak sedang diberkati, dan pegawainya mungkin banyak sekali saudara. Dan mungkin lebih berkuasa sekarang. Sehingga raja setempatnya malah takut saudara ya. Jadi pergilah Ishak dari situ ayat yang ke-17 dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian kita baca yang ke-18, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali oleh zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh Filistin sesudah Abraham mati, disebutnyalah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Jadi ternyata ayahnya ini Abraham sudah pernah tinggal di sana sebelumnya. Makanya setelah Abraham mati, sumur-sumur yang digali Abraham semuanya ditutup oleh orang Filistin. Tapi sejak Ishak menuju ke tanah Kanaan ini, dia mulai bisa untuk menggali kembali, karena dia begitu kaya, banyak ternak, membutuhkan air banyak saudara. Kemudian pegawainya banyak, sangat membutuhkan banyak ya, karena banyak beranak cucu saudara ya. Jadi dia mempersiapkan untuk menggali sumur, supaya airnya cukup untuk kehidupan mereka. Kemudian yang ke-19, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapatin di situ mata air yang membual-bual airnya, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek, saudara. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Jadi pada saat menggali, sudah keluar airnya, diributin saudara, ya, dengan gembala Gerar, karena pikirnya mereka, ini kan tanah kami, kamu kan pendatang. Jadi diambillah sumur itu, saudara ya. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga, sehingga maka Ishak menamai sumur itu Sitnah, saudara. Kemudian pindah lagi dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi sumur yang ini mereka tidak bertengkar, sumur ini dinamai Rehobot, saudara ya. Jadi setelah tidak bertengkar, dia menamai nama Rehobot. Nama Rehobot itu berarti apa? Tempat yang luas, saudara ya. Yang katanya, Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Jadi akhirnya dia mendapat air yang berkelimpahan saudara, untuk dia bisa beranak cucu di sana ya. Kemudian saya bacakan lagi. Ayat yang ke-24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut. Yang pertama dikatakan Tuhan apa? Jangan takut saudara. Jangan takut. Sebab aku menyertai engkau, aku memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Jadi pada saat Tuhan berbicara kepada Ishak, pertama kali yang dikatakan adalah jangan takut.
Jangan takut. Kita ini selalu dididik sama Tuhan, jangan pernah takut menghadapi segala sesuatu, saudara. Apapun yang ada di depan kita. Kemudian, ayat yang ke-26, datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikhol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Jadi Abimelek ini, raja Filistin ini, datang kembali kepada Ishak. Dia mengatakan bahwa kita nih melihat sendiri, saya nih melihat sendiri bahwa engkau yang disertain Tuhan. Sehingga engkau diberkati Tuhan. Karena mungkin di daerah itu hanya satu orang ini ya yang diberkati Tuhan. Yang lainnya sedang berkekurangan ya, karena terjadi kelaparan. Ada satu orang yang diberkati Tuhan dengan berlimpah, saudara. Saya tidak bisa bayangkan perkalian 100 itu ya, kalau Tuhan memberkati. 1 jadi 100. Nah 100 jadi 100 lagi berapa, saudara? Kemudian 100 jadi 100 lagi berapa? Tidak terbayang, saudara. Makanya disebut bukan hanya kaya, makin kaya dan bertambah kaya dan sangat kaya, saudara. Karena perkaliannya 100 ya. Kalau kita ini perkaliannya 2 aja sudah senang, 200%. Waduh, happy-nya luar biasa ya. Tapi Tuhan kalau memberkati 100 kalinya, saudara ya. Gak tanggung-tanggung, saudara ya, Tuhan ini kalau memberkati. Kemudian saudara, ayat yang ke-29, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami serta kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Ini yang mengatakan orang di luar, saudara ya. Bukankah engkau sekarang anak Tuhan yang diberkati? Jadi ini menjadi kesaksian hidup, saudara ya. Di tengah-tengah krisis, satu orang diberkati karena dia anak Tuhan. Cerita ini adalah cerita yang perlu kita ingat ya. Cerita ini memang cerita yang luar biasa, supaya kita selalu diingatkan bahwa kita ini jangan mempersoalkan keadaan, saudara ya. Dan jangan pusing juga dengan keadaan di depan kita ya. Toh akhirnya kita bisa belajar dari Ishak, Ishak tetap diberkati. Di dalam kondisi apapun, di saat di daerah itu berkekurangan. Sekarang apa ya yang bisa kita pelajarin dari cerita ini? Dari cerita ini kita banyak belajar bagaimana tetap diberkati di tengah krisis, saudara. Bagaimana, saudara? Bisa diberkati di tengah krisis, di tengah kelaparan, saudara. Yang pertama kalau kita pelajarin, saudara, dari firman yang sudah kita baca tadi, kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Jadi selama kita mengandalkan Tuhan, persoalan apa yang ada di depan kita tetap bisa kita atasin. Apapun. Kadang-kadang, tidak tahu saudara ya, saya ini pernah kadang-kadang tuh Tuhan, kok kelihatan nih jalan nih buntu semua Tuhan. Ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa, ke samping nggak bisa, ke kanan nggak bisa, buntu saudara. Tapi untungnya saudara, Tuhan tidak punya jalan buntu. Dia cuma punya jalan keluar. Tuhan ini loh cuma punya satu. Pokoknya orang yang gagal kalau datang sama Tuhan, enak saudara. Dia tidak punya jalan buntu. Cuma punya satu jawaban. Selalu jalan keluar saudara ya. Jadi ada aja jalan keluar saudara. Saya ini 7 tahun yang ngalami masalah. Pernah saya 7 tahun ngalami masalah gak habis-habis. Saya pikir Tuhan apa memang ini mau digenepin 7 angkanya Tuhan. Saya pikir ya. Tahun ke-5 saudara, waduh saudara, waktu itu Natalan saudara, tahun ke-5 Natalan. Ini saya masih muda saudara ya, sama istri saya. Tahun ke-5 sudah ngalami masalah terus
masalah selesai. Sudah selesai masalah lagi, selesai lagi. Saya pikir tahun kelima ini selesai Tuhan ya. Mungkin sudah 5 kali Tuhan, 5 tahun selesai. Enggak saudara, enggak selesai lagi saudara masalahnya. Pada saat Natalan itu saya sama istri saya itu mau keluar gak bisa saudara. Pegang uang hanya 50.000 saudara. Aduh gimana nih, sehingga di rumah saudara ya, enggak kemana-mana. Tuhan, ya sudah Tuhan, tahun ini terakhir ya Tuhan, saya ngomong gitu. Tahun depan jangan ya Tuhan. Tahun ke-6 saudara, sama Tuhan, pegang 50.000 lagi saudara. Waduh diulangi Tuhan, gimana ini ya Tuhan. Gitu. Tapi ya saudara, saya ini mengalami, waduh, serba barang gak tentu ya selama 7 tahun. Tapi selalu ditolong Tuhan, selalu. Kelihatannya jalan buntu dan jalan keluar, ada lagi jalan keluar. Kelihatannya buntu, ada lagi jalan keluar saudara. Gak pernah ada saudara. Tapi kalau saya pelajarin lagi, grafiknya ya mulai dari tahun pertama saya ngalami masalah sampai tahun ke-6 itu grafiknya selalu naik saudara. Jadi pertama gini saudara, bagus saudara. Wah masuk lembah kelam. Naik lagi, tapi lebih tinggi saudara ya, masuk lagi. Lebih tinggi lagi, masuk lagi. Jadi gelombangnya nih ke atas saudara anak Tuhan. Bukan gelombangnya seperti ini anak Tuhan. Perlu diingat. Jadi saudara ingat, kalau saudara sudah di lembah, ingat, entar lagi aku naik lebih dikit lagi. Amin saudara. Begitu saudara turun lagi naik di atas, ingat lagi, naik lagi lebih tinggi dari tahun lalu aku ini. Itu loh anak Tuhan. Gelombangnya naik saudara. Bukan stagnan saudara. Itu kelebihan anak Tuhan. Ingat Tuhan ini tidak punya jalan buntu, cuma punya jalan keluar saudara. Saya ini pernah mengalami masalah ya saudara. Mengalami masalah, 3 orang dengan teman saya 2, saya. Sudah masalah berat sekali dan saya mau dieksekusi saudara. Ini sudah mau dieksekusi. Kemudian 2 orang teman saya ini dieksekusi saudara, tinggal saya besoknya saudara. Kemudian ada teman saya ini telepon dari Jakarta. Dia panggilnya gini, Budi, aku dengar kamu ini masalahnya besar ya. Iya, kamu tahu dari mana? Iya, teman-teman Surabaya sudah dengar semua gitu. Masalahmu besar banget ini. Presidennya gak bisa bantu kamu ini. Waduh, presiden gak bisa bantu saudara. Makanya kadang-kadang kita kalau dengar ini ya, kadang-kadang perlu ditutup telinga kita ya. Melemahkan saudara ya. Nah, kalau presiden aja gak bisa bantu, siapa lagi yang bisa bantu di dunia di Indonesia ini saudara. Kemudian waktu itu ini tahun ke-7 saudara. Ini tahun ke-7 saya ngalami masalah waktu itu, masih muda. Waduh ini paling berat ini. Katanya presiden tahun ke-7 ini tidak bisa bantu saya saudara ya. Kemudian saya punya ruang doa memang di atas saudara. Kemudian saya doa, di atas kamar saya punya ruang sendiri. Saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan saya barusan dengar teman saya ngomong ke saya bahwa presiden gak bisa bantu saya persoalan saya ini. Saya ngomong. Tapi Tuhan, saya ngomong gini sama Tuhan, saya betul-betul berserah pada Tuhan. Apapun Tuhan yang terjadi dalam hidup saya ngomong gitu. Kalau misalnya ini tetap terjadi Tuhan, besok saya dieksekusi, tidak masalah Tuhan. Berarti ini seizin kau, saya ngomong gitu, saya tetap melayanimu. Saya tetap percaya kepadamu. Dan tetap saya tidak meninggalkanmu. Saya ngomong gitu saudara. Saya ngomong lagi sama Tuhan terus. Tapi ini kan yang ngomong bukan engkau Tuhan, kan baru manusia. Kecuali kalau engkau yang ngomong Tuhan, saya percaya. Sudah terjadi pasti. Tapi ini yang ngomong manusia Tuhan. Berarti kan belum ada kepastian. Kalau manusia yang ngomong, kecuali Tuhan yang ngomong. Ya, setelah itu saya selesai doa, ya saya happy itulah. Saya sukacita karena saya bisa melepaskan semua. Saya lepas semua. Beban pikiran saya karena saya berserah total. Saudara, besoknya tidak jadi dieksekusi saudara, minyak saya. Tidak mengeluarkan uang 1 sen pun saudara. 1 rupiah aja gak mengeluarkan uang saya. Batal dieksekusi, sehingga koran ribut saudara. Katanya saya ini nyogok banyak sekali katanya ini. Sehingga bisa tidak eksekusi. Saya ngomong 1 sen gak keluar. Kemudian orang yang Jakarta tuh telepon lagi teman saya. Besoknya, gimana ya caranya? Kok bisa tidak dieksekusi ya punyamu ya? Saya ngomong,
Karena yang nolong saya ini bukan presiden, di atasnya presiden. Yang ciptakan presiden yang nolong saya. Awalnya dia pikir saya pakai dukun, saudara. Wah, orang pinter ya katanya ya. Wah, bukan pinter, lebih dari pinter ini, saya ngomong gitu. Di atasnya orang pinter, penciptanya orang pinter ini, saudara ya. Panggil penciptanya supaya bisa bantu. Amin, saudara. Jangan panggil manusianya, ya. Jadi apa, saudara? Jangan pernah mengandalkan manusia. Saya ini kapok-kapok, saudara, mengandalkan manusia. Benar, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan pernah kita mengandalkan manusia. Atau mengandalkan kekuatannya sendiri. Jangan pernah, saudara. Pasti gagal. Karena saya sudah berulang-ulang. 7 tahun saya ngalami, saudara. Begitu saya pakai akal saya sendiri, tambah jalan buntu semua, saudara. Ya. Makanya firman Tuhan juga mengatakan lebih baik percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Maksudnya apa? Kepada pejabat, saudara. Pejabat itu bisa berubah, saudara. Pagi maunya ngomongnya kepada saudara, iya beres, aku tolong. Sore beda, saudara. Saya pernah ngalami sendiri, saudara. Saya ini kerjaan yang saya sekarang nih loh, alamin. Tuhan tuh memang selalu membuat sesuatu yang buruk, kalau dipegang Tuhan, mendatangkan kebaikan untuk kita, saudara. Saya ini dulu pekerjaan yang saya lakukan sekarang salah satunya, saudara. Karena ditipu orang, saudara, sampai saya ngerjakan ini, saudara. Saya itu ada pekerjaan yang media, saudara ya. Seperti outdoor media gitu-gitu, saudara. Dulu saya itu kontraktor dibohongi orang, saudara. Saya suruh bangun konstruksi-konstruksinya itu, saudara ya. 6 pada saat itu. Nah itu tahun 96, saudara. Saya kontrak 300 juta, besar sekali, saudara. Zaman itu ruko di Air Muhammad aja masih 150 juta. Sekarang 5M, 7M, saudara. Nah itu 300 tahun 96, saudara. Kemudian saya bangun selesai 6, saudara. Saya dikasih DP 50 juta. Kemudian begitu saya tagih, ngomongnya gini, saudara. Saya gak punya uang nih. Loh dulu pesennya gimana? Kamu gak persiapkan semua uangnya? Enggak, saya cuma punya uang DP katanya. Loh, uang DP berani pesen ke saya. Sekarang ngomong gak bisa bayar, saudara. Nah terus gimana jalan keluarnya? Saya gak punya uang pokoknya. Kamu gak bisa nagih saya. Waduh, saudara. Kalau saudara dikasih tahu gitu gimana, saudara? Terus apa yang bisa dibayarkan? Saya hanya punya kertas ini, izin dari Pemkot katanya. Jadi saya diberi kertas saja, saudara. Nah itu, saudara, yang akhirnya menjadi bisnis saya, mendatangkan kebaikan, saudara. Sesuatu yang buruk, saudara, di depan kita sebagai anak-anak Tuhan, tapi disertain Tuhan, menjadi suatu kebaikan, saudara. Ini sekarang bisnis yang akhirnya awalnya saya dibohongi, jadi bisnis saya hari ini, saudara ya. Kemudian gitu, saudara. Wah, waktu itu saya masih senang. Waduh, ini berarti saya akhirnya datang ke pejabat yang tertinggi di Surabaya, saudara. Datang. Karena apa? Ini ternyata kertas ini ternyata bohongan semua, saudara. Palsu nih, saudara, kertasnya, saudara. Kemudian saya ngomong bahwa Pak, saya nih, wah itu berhari-hari juga saya, 2 hari menemuin mereka tidak bisa ya. Antri dari pagi sampai sore. Kemudian akhirnya bertemu, mungkin kasihan sama saya ya, karena saya waktu itu masih muda, pikirnya ini anak-anak ini belum bisa belajar, mungkin masih muda ini ya. Akhirnya saya ditemui. Nah, kemudian setelah itu pikirnya saya, waduh ini orang yang tertinggi bisa nolong saya ini. Kemudian begitu ketemu ngomong gini, saudara, ke saya. Oh beres, wis tak bantu nih. Wis mana, saya tanda tangan, beres, selesai. Nah, sudah selesai, saudara ya. Ternyata gak berlaku, saudara, tanda tangannya, saudara ya. Sepunya saya dibongkar semua, saudara. Nah itulah kalau mengandalkan bangsawan ya. Makanya firman Tuhan katakan, lebih baik percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Lebih baik mengandalkan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan manusia. Kapok, saudara ya. Sudah berulang-ulang kita mengandalkan manusia. Makanya saudara gak perlu mengandalkan manusia, andalkan Tuhan. Dia selalu punya jalan keluar untuk Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian apa, saudara? Krisis ekonomi ini tidak akan pernah bisa memberhentikan berkat yang untuk saudara.
Apa yang direncanakan Tuhan untuk saudara ini tidak pernah bisa gagal karena ada krisis, saudara. Tidak pernah, saudara. Biarin krisis itu, jalan terus. Tapi saudara terus diberkati Tuhan. Itu yang terjadi, saudara. Krisis boleh jalan terus, tapi saudara terus juga diberkati Tuhan. Tidak apa-apa, sama-sama jalan ya. Yang penting kita tetap ya. Jadi jangan pernah menyerah, saudara ya. Selama kita bersama Tuhan jangan pernah menyerah. Menyerah itu sama berserah beda. Tapi kadang-kadang dengernya hampir sama loh, saudara. Kadang-kadang kalau orang menyerah itu gimana, saudara? Menyerah. Menyerah itu kadang-kadang orang tuh kelihatan ya, kalau orang menyerah tuh malas mikir, saudara. Pasti deh. Malas mikir, tidak mau doa, itu saudara. Sudah tidak mau mengandalkan siapa-siapa lagi. Merasa sudah pasti tidak bisa ini. Nah, itu namanya menyerah. Kadang-kadang menyerah pakai nama Tuhan lagi. Embo wis Tuhan gitu kadang-kadang. Padahal itu menyerah, saudara. Bukan minta pertolongan Tuhan. Embo wis Tuhan. Tidak tahu saya, embo ini bahasa sini atau Surabaya? Surabaya embo, kalau di sini saya kurang tahu. Masih ngerti embo ya? Embuh Tuhan. Wis terserah Tuhan saja gitu. Kesannya kesan rohani, saudara. Padahal enggak sebetulnya. Dia tuh menyerah, saudara. Kalau berserah tuh beda. Berserah itu, saudara, saudara tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan, malah berpuasa mungkin, saudara. Karena kepercayaan saudara tetap kepada Tuhan. Bahwa dia sanggup menolongku. Meskipun secara nyata, secara kasat mata, kelihatannya tidak bisa. Tapi aku percaya engkau tetap bisa menolongku. Nah, itu namanya berserah. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Nah, itu namanya berserah. Orang yang berserah tuh gampang, saudara, kelihatan. Orang yang tetap bersukacita, bisa melepaskan semua beban pikiran, khawatir, bimbang, takut, itu cirinya orang berserah. Orang ngomong berserah, saya sudah berserah pada Tuhan. Tapi kelihatan orang itu ketakutan, saudara. Itu belum berserah, saudara. Kalau namanya orang berserah itu betul-betul bisa rilis. Semua beban pikiran bisa kita lepas, itu namanya berserah. Mulai bisa bersukacita kembali, itu berserah. Mulai bisa tertawa kembali, saudara ya. Coba tertawa, bisa enggak saudara? Nah, kalau saudara bisa tertawa itu berarti bisa berserah kepada Tuhan. Kalau saudara belum bisa tertawa, masih kepikiran saudara, itu belum bisa berserah kepada Tuhan. Makanya sukacita ya, Tuhan tuh minta kita bersukacita dalam menghadapi semua masalah. Makanya kita diajarkan toh di Roma 12 ayat 12, bersukacita dalam pengharapan. Jadi kalau kita mengalami problem, saudara, sedang bergumul, meminta pertolongan Tuhan, tapi bersukacita, itu namanya berserah, saudara. Ya. Kemudian apa? Berserah juga jangan terus ngelihat kenyataan. Nanti saudara lemah terus, saudara. Mulai belajar tutup mata, saudara ya. Dengan persoalan yang ada. Lebih melihat Tuhan saja ya. Jangan melihat persoalan. Lihat Tuhan saja ya. Dan mulai tutup telinga. Kadang-kadang suara-suara itu bisa melemahkan kita. Apalagi kalau saudara terlalu mendengar berita-berita. Wah, di depan ada krisis, di depan ini krisis. Ekonomi lagi goncang, negara ini sudah goncang. Terus saudara dengarkan, saudara. Lebih baik dengarkan suara Tuhan. Amin. Lebih baik mendengarkan perkataan Tuhan. Lebih baik mendengarkan janji-janjinya Tuhan. Dari mendengarkan sesuatu yang lemah untuk kita. Jadi saudara memang dibuat beda sama Tuhan, ya. Tuhan mau saudara berbeda, saudara, ya. Di tengah krisis, saudara tetap bisa diberkati. Kalau misalnya sumber pun tidak ada waktu krisis, saudara, kelaparan, tidak ada sumber, sudah habis semua, Tuhan bisa buka sumber baru untuk saudara. Amin, saudara. Kemudian yang kedua, saudara, selain mengandalkan Tuhan, yang kedua, jaga penyertaan Tuhan. Makanya di dalam Kejadian 26 ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertain engkau. Penyertaan Tuhan itu harus dijaga, saudara. Perlu dijaga. Jadi saudara jangan jauh dari Tuhan.
Makanya di dalam firman dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Tidak usah kemana-mana, saudara. Tetap diam saja. Tapi yang terpenting Tuhan bersama saudara. Penyertaannya jangan hilang, saudara. Karena bukan tempatnya, tapi yang penting Tuhan tetap bersama saudara. Kemudian apa? Penyertaan Tuhan tuh yang utama bisa hilang karena kita tidak hidup kudus. Karena kita berbuat dosa, penyertaan Tuhan bisa menjauh dari kita, saudara. Itu yang terjadi, saudara. Daud itu kurang dekatnya apa sama Tuhan, saudara? Saya ini paling senang dengan Daud, saudara. Paling saya banyak baca juga Daud. Paling saya hafal juga firman-Nya Daud. Daud itu luar biasa. Daud itu selalu mencuri hatinya Tuhan. Kalau saya pikir ya, saya baca-baca nih Daud ini pinter ya. Selalu mencuri hati orang tuanya, saudara. Sama dengan anak kita. Kalau anak kita terus memuji kita, saudara, sebagai orang tuanya. Happy kita ya. Semua dikasih, saudara ya, sama anak kita ya. Tapi kalau anak kita terus bersungut-sungut, mau ngasih batal lagi, saudara. Mau ngasih kita batal lagi, saudara ya. Nunggu bersuka cita dulu anak kita ya. Daud ini, saudara, kalau ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Tuhan, daripada 1000 tahun di tempat kerajaanku. Bayangkan saudara, Tuhan diberitahu gitu apa enggak jatuh hati saudara Tuhan. Saudara. Nah apalagi saudara, Daud itu 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Memujinya lagi kalau Daud saudara, masuk gerbangnya, baru masuk gerbang, kalau Daud ini baru masuk gerbang dengan nyanyian syukur. Jadi belum apa-apa kalau Daud ini bersyukur dulu, Tuhan terima kasih semua Tuhan yang sudah terjadi dalam hidupku. Seizin Kau, karena rencanamu tetap indah bagiku. Nah itu Daud, ajarannya Daud. Jadi dengan syukur dulu, Tuhan terima kasih Tuhan, meskipun ini seperti ini tapi sangat memberkati aku. Wah terus, itu baru masuk pelatarannya Daud. Kemudian masuk gerbangnya, kemudian masuk pelatarannya dengan puji-pujian saudara. Setelah mengucap syukur, Tuhannya dipuji, saudara. Puji-pujian dulu. Setelah itu, saudara, setelah puji-pujian, baru masuk ruang kudus, saudara. Ya. Nah, itu ajarannya Daud. Kita perlu contoh, saudara. Kita perlu juga mencuri hati Tuhan seperti Daud. Amin. Ya. Nah, sayangnya, saudara, Daud ini juga menjadi contoh bagi kita. Penyertaan Tuhan pernah hilang dari Daud. Makanya ya, cerita Daud dengan Batsyeba ini menjadi pelajaran juga, terutama bagi laki-laki, saudara ya. Seperti saya dan laki-laki di sini, saudara ya. Perlu mengingat dan memahami, saudara. Laki-laki itu tidak boleh nganggur, saudara ya. Kalau nganggur aneh-aneh, saudara. Nganggur, pikiran nganggung, nah ini saudara, laki enggak boleh. Laki harus sibuk, saudara. Tidak boleh nganggur. Nah ini ceritanya, saudara, Daud ini semua berperang, Daud tidak ikut berperang. Lagi di istananya, santai-santai mungkin ya. Kemudian jalan-jalan pada sore hari di sotoh istananya. Ngelihat orang mandi, saudara. Perempuan cantik lagi, saudara. Padahal sudah diajarkan oleh Ayub ya. Ayub mengatakan apa saudara melalui firman-Nya? Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, maka masakan aku memperhatikan anak darah. Itu firman-Nya ya. Jadi aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Ini Ayub yang saleh masih menjaga matanya saudara. Supaya tidak melihat anak-anak muda perempuan saudara. Nah beda saudara, Daud ini betul-betul jatuh pada saat itu. Dia tidak menjaga penyertaan Tuhan. Jadi harusnya Daud ini sama dengan Ayub. Begitu melihat, kan tidak sengaja pasti melihat. Di sotoh rumah melihat ya tidak sengaja. Wah ada orang mandi, harusnya langsung pergi ya. Nah, ini kan enggak saudara. Begitu lihat terus, dilihat terus saudara. Nah ini yang penyakit saudara. Kita ini kalau ngelihat orang, waduh bagus ya. Enggak apa-apa saudara, enggak dosa. Asal, bagus, langsung ngelihat yang lain saudara. Jangan dilihatin saudara. Sama dengan Daud saudara. Ini harus peka saudara ya.
Jadi kalau kita ngelihat sesuatu yang indah, cepat. Seperti firman Tuhan ya, Ayub ya. Palingkan mata langsung ya. Supaya tidak jatuh, saudara. Supaya penyertaan Tuhan tetap ada pada kita. Jadi ini penting saudara ya. Ini pelajaran untuk laki-laki saja ya. Jadi apa? Yang penting itu persoalan apapun boleh. Tidak masalah di depan kita. Kita tidak diajarkan takut sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, di depan kita apapun. Mau ada perang, mau presidennya siapa, tidak masalah saudara. Presiden nomor 1, 2, 3, kita cuma minta Tuhan kau pilihkan yang terbaik untuk kita. Amin. Tapi misalnya siapapun saudara, tidak masalah, Tuhan bisa memberkati saudara siapapun presidennya. Jadi saudara tidak perlu ambil pusing saudara. Yang terpenting adalah fokus kita harus yang utama adalah Tuhan saudara. Jangan fokus kepada persoalan saudara. Kalau terus seperti itu, susah kita saudara ya. Kita sendiri yang susah, kita sendiri yang stres, kita sendiri yang tidak bisa konsen, kita sendiri yang tidak bisa dekat sama Tuhan. Yang penting prioritas kita, kualitas kita, dan kuantitas kita hubungannya dengan Tuhan. Prioritas saudara siapa? Prioritasnya ngelihat persoalan atau prioritas saudara Tuhan? Terus kuantitasnya? Kuantitas saudara gimana? Lebih banyak sibuk atau kuantitasnya lebih banyak hubungan dengan Tuhan? Terus kualitasnya gimana saudara? Bukan hanya banyaknya datang ke tempat ini, kualitas hubungan pribadinya sama Tuhan gimana? Kalau seminggu sekali sama yang dikatakan teman saya, datangnya seminggu sekali mau minta masuk surga. Mana bisa saudara? Gak bisa saudara ya. Jadi jaga kekudusan itu sangat penting saudara. Apalagi zaman sekarang saudara. Zaman sekarang ini gangguan banyak saudara. Benar-benar banyak saudara. Paling banyak gangguan sekarang. Dulu gak pernah. Mulai sejak COVID itu saya juga mengalami saudara. Saya sering menerima SMS kalau pagi saudara. WA ya, WA pagi itu, bangun pagi jam 6 saya sudah terima WA. Bunyinya seperti ini saudara. Oh sudah bangun ya, wah sudah mandi ya, sudah makan ya gitu. Bukan istri saudara, lebihan dari istri saudara. Kemudian siang jam 12, jam 11 saya sudah di WA lagi saudara. Gimana sudah makan siang, apa perlu saya temenin gitu saudara. Kemudian sore jam 5 sebelum kita pulang sudah di WA lagi saudara. Saya sudah mandi, sudah cantik, bisa menemenin, bisa ketemu kamu saudara. Waduh saudara, setiap hari itu seperti ini saudara ya. Kemudian saya pernah nunjukkan ke istri saya, ini loh lebihan dari kamu loh ini. Perhatiannya ke saya ngomong gitu saudara. Lo bayangkan saudara seperti minum pil saya saudara, pagi siang malam ya saudara. Pagi siang malam dipuji saudara. Lebihan dari istri ya. Saya hapus terus, lebih berkurang saudara. Jangan dibalas saudara ya, kalau seperti itu. Kalau dibalas tambah jadi saudara ya. Kemudian yang ketiga apa saudara? Yang ketiga kalau kita baca di Kejadian 26 ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Ini janji Tuhan. Aku akan, kalau engkau diam di sana, selain dia menyertai, aku akan memberkati engkau. Ini janji Tuhan. Bahwa kondisi apapun yang kau alami saat ini, di depan ada apapun juga, aku tetap akan memberkati engkau. Saudara akan tetap diberkati. Amin saudara. Tetap kita diberkati. Janji Tuhan itu luar biasa saudara ya. Di dalam sini ini ada janjinya mungkin 7.000 saudara ya, janji Tuhan. Itu yang harus kita pegang janji ini. Karena kita ini sudah ditakdirkan untuk sesuatu yang baik. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 itu takdir kita. Bahwa Tuhan mengatakan aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku Tuhan ngomong, mengenai kamu sekalian. Yaitu rancangan damai, sejahtera dan bukan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan tuh punya rancanganku. Berarti Tuhan yang punya rancangan untuk kita semua. Karena rancanganku, Tuhan ngomong, bukan rancanganmu.
Jadi memang perlu kesabaran saudara ya. Menunggu janji Tuhan tuh memang harus sabar. Harus tekun saudara, harus tetap percaya, jaga iman tetap kuat. Tidak ada iman yang bisa selalu kuat pagi, siang, malam atau setiap hari saudara. Kita semua manusia. Saya pun bisa mengalami kelemahan saudara. Tapi begitu lemah, cepat-cepat kita masuk hadirat Tuhan. Cepat-cepat kita kembali. Supaya iman tetap kita jaga stabil. Supaya kuasa Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita saudara. Kita harus tetap menjaga iman kita tetap stabil saudara. Jadi kemanapun kita pergi jangan khawatir saudara. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Firman-Nya sudah jelas mengatakan kepada kita saudara. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan kau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi dia selalu bersama kita saudara. Kemanapun kita pergi saudara. Jadi tidak perlu khawatir saudara ya. Jadi tetap sukacita saudara ya. Tetap tekun. Karena dengan bertekun kita dapat bertahan dengan tekanan dan kesulitan. Kalau misalnya saudara, janji-janji ini kan sering ya kita ya kadang janji itu Tuhan kapan janjinya digenapi Tuhan. Karena memang jadwalnya Tuhan tidak sama dengan jadwal kita ya. Tidak sama, jadi makanya kita kadang-kadang mengeluh sama Tuhan. Yang dikeluhkan kita nih kadang-kadang lebih banyak itu jadwal yang tidak ketemu sama Tuhan, ya gitu ya. Jadwalnya saya nih sekarang Tuhan kau menolongku, tapi jadwalmu beda Tuhan. Persoalan di jadwal saja ya. Kita akan tuntutannya sesuai dengan jadwal kita, padahal Tuhan memberi jadwal yang berbeda. Makanya kadang-kadang kita kalau komplain Tuhan, kau terlambat menolongku Tuhan gitu ya. Padahal Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Tuhan tuh selalu menolong tepat waktu. Makanya di firman dikatakan gini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan loh tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tapi dia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Saudara. Tuhan tidak mau terlalu cepat yang membuat kita binasa. Kalau terlalu cepat kita bisa menjadi anak terhilang. Saudara. Sama dengan anak yang terhilang. Begitu sama minta berkat dari orang tuanya, diparuh dengan kakaknya, diberkati saudara, si anak bungsu. Berkatnya terlalu cepat saudara, menjadi anak terhilang. Saudara. Jadi Tuhan selalu memberi yang tepat waktu kepada kita. Ya, janji Tuhan itu selalu tepat waktu. Contohnya seperti Daud dan Yusuf saudara. Daud itu umur 15 saudara, dijanjikan sama Tuhan. Dapatnya baru umur 30 saudara. Sama Yusuf waktu itu umur 17. Dia menjadi penguasa yang dijanjikan penguasa Mesir umur 30 sama. Tidak langsung saudara. Karena Tuhan lebih tahu waktu kita ya. Tapi kadang-kadang kalau saudara belum dijawab janjinya sama Tuhan, ya kita perlu tahu diri juga, mungkin Tuhan masih mau mengkoreksi kita ya. Mungkin Tuhan masih mau merubah karakter kita. Mungkin Tuhan masih mau menyempurnakan hidup kita. Jadi kita harus rela dididik oleh Tuhan ya. Karena pasti orang tua ingin mendidik anaknya. Dalam firman-Nya juga mengatakan gini, barang siapa kukasihi, ia ku tegur dan kuhajar. Barang siapa kukasih, ia ku tegur dan kuhajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saya ini dulu saudara, sering kadang-kadang Tuhan selalu ngomong, ya boleh dia ngomel sedikit yang ngomel lah ya. Kapan Tuhan? Tolong Tuhan. Kapan Tuhan? Tolong Tuhan. Selalu gitu saudara. Kadang-kadang gak kuat ya. Sudah Tuhan, ini gak kuat Tuhan. Tolong Tuhan, ini betul-betul gak kuat. Saya ngomong gitu ke Tuhan. Malah saya dikasih firman sama Tuhan. Saya sudah gak kuat, sudah mau loyo-loyo ya. Sudah tidak ada energi gitu ya. Saya dikasih firman Tuhan seperti ini. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki. Tuhan ngomong gitu ke saya, bersikaplah sebagai laki dan tetap kuat. Ini kalau Surabayaan saudara.
ojo dadi wong wedok, dadi wong lanang. So, saya digitukan saudara sama Tuhan saudara. Waduh saudara, gak jadi lemah saudara. Waduh berdiri lagi saya saudara. Waduh memang Tuhan ini tidak mau kita ini, ya apa ya, Tuhan itu mau kita ini tetap kuat. Tuhan tuh tidak ingin anak-anaknya jadi anak cengeng saudara. Tuhan tidak pernah ngajarkan ke kita jadi anak cengeng. Jadi sekarang dengan firman itu selalu saya ingat, firman itu selalu ingat. Pagi siang malam saya ingat, tidur pun ingat saya saudara. Jadi saya sekarang kalau begitu mau, aduh, wah ingat, odok jaji wong wedok, gitu saudara ya, firmannya Tuhan. Jadi ini firman untuk saya saudara ya. Tapi saya percaya juga firman ini untuk semua laki perempuan saudara ya. Tapi intinya kalau ke saya Tuhan ngomong, kalau saya lemah jangan jadi perempuan. Ojo dadi wong wedok, dadi wong lanang gitu saudara. Tetap kuat. Karena Tuhan memberikan roh kepada kita bukan roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Makanya kita harus kuat. Karena Tuhan sudah beri kepada kita roh kekuatan, kasih dan ketertiban. Makanya kita tidak boleh loyo. Tuhan tidak mau anak-anaknya loyo. Ya, Tuhan mau kita selalu kuat. Anaknya harus tahan banting, saudara. Ya, tidak ada kata mundur di hadapan Tuhan nih. Apapun di depan kita gak boleh mundur. Kita ini tidak diajar mundur sama Tuhan. Diajar maju, saudara. Terobos terus. Kalau ada persoalan, bukan kita nih ditolong Tuhan supaya menghindari persoalan. Tidak pernah saudara. Saya nih ya, kalau 7 tahun persoalan itu tidak pernah saya dihindarkan dari persoalan. Saya harus menghadapi persoalan sampai menerobos menyelesaikan persoalan itu sampai memenangkan persoalan. Itu loh Tuhan kalau menolong kita. Jadi jangan menghindar saudara dari persoalan. Terobos terus saudara ya. Menang bersama Tuhan. Itu yang diajarkan ke saya ya. Saya percaya saudara juga mengalami yang sama dengan saya ya. Jadi apa saudara? Harus seperti itu ya. Kemudian yang keempat apa saudara? Tuhan mengajarkan apa kepada kita? Di dalam Kejadian 26 ayat yang kelima dikatakan, karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya. Jadi mendengarkan firman dan melakukan kewajibannya. Mendengarkan firman dan taat melakukan firman-Nya. Itu yang dilakukan Abraham. Sehingga dia anak cucunya tetap diberkati. Ini yang diajarkan kepada kita saudara. Jadi mendengarkan firman. Karena Abraham mendengarkan firman. Karena mendengarkan firman itu bisa menaikkan iman kita saudara. Karena iman adalah timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu timbulnya dari pendengaran firman Tuhan saudara. Makanya kita butuh firman. Supaya kita tidak salah arahnya. Meskipun di depan kita sulit kelihatannya. Tapi kita pegang firman. Karena firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita bagi kaki. Pelita itu kan cahaya tidak bisa jauh ya. Pelita itu kan dekat seperti lilin saudara. Pelita mungkin berapa? 5 meter cukup menerangi 5 meter saja. Nah di depan kita ini kan banyak kerikil saudara. Makanya perlu pelita. Supaya bisa hindari kerikil-kerikil yang akan membuat kita jatuh saudara. Itu pelita. Kemudian terang bagi jalanku saudara. Jadi kita ini meskipun dituntun oleh pelita, yang hari demi hari kita dituntun karena jaraknya pendek saudara. Pelita itu cahayanya pendek. Jadi kita menghindari batu-batu yang bisa menghindari kita jatuh. Tapi kita sudah dituntun dengan cahaya di depan. Terang bagi jalanku. Kita tahu tujuannya tetap ke sana. Tanpa firman kita tidak tahu terang di sana. Kita tidak tahu tujuannya saudara. Hanya berjalan seperti ini bisa ke kiri atau ke kanan saudara kita. Makanya kita perlu firman saudara. Karena supaya apa? Firman itu supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman itu. Saudara, ya. Harus seperti Daud ya kita ini ya. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan yang merenungkan siang dan malam. Seperti itu. Sehingga apa yang dibuatnya semuanya menjadi berhasil apa yang dibuatnya saudara. Kalau firman hanya dibaca saja, hanya menjadi ilmu pengetahuan saudara. Kalau firman jangan dibaca saja, mulai dihafal, direnungkan saudara.
Kalau sudah dihafal, direnungkan menjadi rema, saudara, itu bisa menegur saudara. Apa yang saudara melakukan salah, dia bisa meluruskan, saudara. Menjadi rema. Bisa mengingatkan kita, saudara. Malah jangan sampai firman ini hanya jadi pengetahuan. Firman ini ditambahin Roh Kudus menjadi hikmat, saudara. Pengetahuan itu sama hikmat itu beda, saudara. Seperti gini, saudara. Kalau pengetahuan seperti kapal, kita punya kapal itu pengetahuan. Tapi hikmat itu kemudinya. Jadi kita yang menyetir bisa membawa kemudinya, mau belok kiri, mau belok kanan. Nah itu pengetahuan dan hikmat itu bedanya itu. Jadi kita jangan jadikan ini hanya pengetahuan, firman. Setelah kita pelajari, renungkan dengan hikmat, kita bisa mengarahkan kapal kita kemana? Kapal kita. Nah seperti itulah. Hikmat itu mengarahkan kita supaya tidak salah. Pengetahuan ini harus dihafal, direnungkan siang dan malam. Karena roh kita ini juga butuh makan. Makanannya roh kita ini ya firman Tuhan, saudara. Kalau roh kita kenyang dengan firman Tuhan, makanannya firman Tuhan, jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, sepikir dengan dia, sepaham dengan dia. Sehingga tubuh kita jadi kuat dan sehat. Tidak cukup dengan olahraga loh saudara. Kalau saudara hanya olahraga terus, tanpa roh kita dimakani dengan firman, pikiran, perasaan, kehendak kita tidak ada firman. Kelihatannya kuat. Orang seperti ini kalau kena problem langsung saudara. Hancur saudara. Bukan berarti saya melarang saudara berolahraga loh ya. Saya juga berolahraga saudara, setiap minggu 3 kali loh saya olahraga ya. Tapi kita ini perlu tidak cukup hanya olahraga, tapi perlu makan firman Tuhan. Supaya betul-betul sehat dari luar dan dalam. Amin saudara. Karena kalau hanya olahraga, sehat di luarnya, kena masalah, dia biasanya sudah remuk saudara ya. Di firman Tuhan mengatakan seperti ini. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kalau firman Tuhan ini tinggal di dalam kita, minta apa saja kamu akan kuberi. Karena apa? Kalau firman ada dalam kita, minta saja akan diberi. Karena berarti pikirannya menjadi pikiran kita. Kemauannya menjadi kemauan kita. Kehendaknya jadi kehendak kita. Jadi kita ini sepikir, sepaham, sekemauan dengan Tuhan. Makanya semua akan diberikan kepada kita. Justru firman ini yang menguatkan kita. Daud pada saat waktu persoalannya banyak sedang dikejar-kejar Saul, apa dia katakan? Sekiranya Tauratmu ini tidak menjadi kesukaanku, maka aku telah binasa oleh sengsaraku. Daud ini selama dikejar-kejar, dia dikuatkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi buat sukacita. Bisa membuat sukacita kita. Kemudian saudara, yang kelima, memang firman ini untuk kita mengenal Tuhan harus mengenal perkataannya. Tapi kalau kita setiap hari memperkatakan perkataan Tuhan, maka kita akan berubah karena kuasanya. Hidup kita berubah, persoalan kita juga diubah menjadi baik. Jadi yang kelima apa saudara? Di dalam firman-Nya di Kejadian 26 ayat 12 dikatakan, jangan takut saudara. Jangan takut. Tuhan mengatakan, dia mengajarkan kepada kita, jangan takut. Tetap melangkah. Sehingga apa? Ishak tetap menabur saudara. Jadi Tuhan tidak pernah mengajarkan mundur saudara ya. Sehingga apa? Di Kejadian 26:12 karena tidak takut dengan apa yang di depan kita, di depannya Ishak, sehingga Ishak menabur pada saat itu juga dan mendapat 100 kali lipat saudara ya. Jadi apa yang kita hadapin ini sebetulnya tinggal respon kita saja. Responnya saudara itu positif apa negatif? Responnya saudara itu ini sebagai penghalang atau sebagai peluang?
yang saudara hadapi di depan kita, persoalan kita ini. Seperti Goliat, saudara. Dia tidak pernah ngelihat persoalan bagi Daud itu, saudara. Goliat itu bukan persoalan. Goliat itu kesempatan. Bagi Saul dan prajuritnya, Goliat itu persoalan. Sehingga dia ketakutan karena yang dilihat persoalan terus. Saudara. Kalau Daud tidak melihat persoalan, dia melihat kesempatan. Karena Daud pegang firman Tuhan. Karena Daud sudah ngerti bahwa firman Tuhan mengatakan orang yang tidak bersunat itu memang harus mati di dalam firman Tuhan. Karena dia melanggar perjanjian dengan Abraham. Jadi pada saat Daud melihat Goliat, dia langsung merespon, oh orang ini harus mati. Untuk apa ditakutin? Orang ini loh harus mati. Berarti mati di tanganku. Karena firmannya mengatakan orang yang harus mati. Sedangkan Saul dengan prajuritnya, yang dilihat adalah persoalan takut. Dia tidak pegang janji Tuhan, Daud pegang janji Tuhan. Bahwa dia itu tidak bersunat dan harus mati. Sehingga yang menjadi sutradaranya akhirnya Daud. Daud yang menata sutradaranya bahwa engkau Goliat, aku akan penggal kepalamu. Engkau akan kalah di tanganku dan aku akan memenggal kepalamu. Terjadi sesuai dengan yang dikatakan Daud semua karena sutradaranya Daud. Jadi Daud itu sudah menang sebelum berperang, saudara. Sudah menang duluan. Kita ini harus dibiasakan gitu. Kita ini sudah menang karena janji Tuhan tuh ya dan amin, saudara. Pegang janji Tuhan. Kita pegang janjinya. Kita menang duluan, saudara. Dan itu terjadi dalam hidup saudara. Janji itu harus dikejar. Kejar janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Jangan dibiarkan, saudara ya. Karena itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara coba memperkatakan terus setiap kali, memperkatakan firman Tuhan, janji Tuhan, terus coba perkatakan. Dari orang lemah jadi kuat loh saudara. Coba kalau setiap hari saudara katakan, roh yang ada di dalamku ini, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Terus saudara, katakan dari pagi sampai malam, terus setiap hari katakan. Apa yang terjadi dalam hidup saudara? Saudara menjadi orang yang sangat kuat. Karena kalau kita terus memperkatakan, kita menjadi kuat. Saya itu selalu memperkatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu menjadi hafalan saya, saudara. Karena saya mengalami masalah banyak, saudara. Jadi saya harus menghafal. Terus saya ucapkan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terus setiap hari, saudara. Jadi saya kuat gara-gara firman Tuhan ini, saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terus saya ucapkan. Kadang-kadang saudara, saya itu pernah ngalami ya. Saya satu firman yang dari pertama saya mengenal Tuhan, saya hafal firman ini. Saudara. Saya kalau berdoa itu seperti ini saudara. Tuhan, hati raja bagaikan batang air di tangan Tuhan. Kemana engkau arahkan dia akan mengalir kepadamu. Saya ini pernah dapat persoalan juga, saudara. Saya mengerjakan orderan untuk suatu bank, dikasih DP, begitu selesai saya tagih, saudara. Kepada manajernya, saya berhubungan dengan manajernya, bukan direkturnya. Nah pada saat itu, saudara, manajer itu ngomong ke saya gini, saudara. Direktur saya gak mau bayar. Loh, kok bisa? Kamu kan order, sudah terima, BAST sudah selesai diterima dengan baik, kenapa gak mau bayar? Ya pokoknya gak mau bayar. Tidak tahu alasannya. Nah, kemudian saya ngomong ke dia, udah saya pertemukan aja deh sama direkturmu, mau bayar atau tidak bayar, tidak apa-apa, yang penting ketemu deh. Saya ngomong gitu ke dia. Yang penting kamu bantu saya saja, pertemukan saja. Selesai deh, saya ngomong gitu. Kemudian ada teman saya datang ke kantor saya waktu itu. Kemudian saya ajak, oh mau kemana kamu? Saya ngomong gini, saya mau nagih pembayaran. Mau nagih hutang, mau nagih pembayaran, karena saya gak dibayar, direkturnya gak mau bayar saya. Tapi saya ngomong, kamu tunggu ya, saya naik sebentar ya, saya doa dulu. Saya doa Tuhan, firman ini saya pegang Tuhan. Semua hati raja bagaikan, saya sebutkan direkturnya, hati orang ini Tuhan, bagaikan batang air di tanganmu, apalagi kemana engkau arahkan, dia akan menurut kepadamu. Saya kemudian jalan sama teman saya ini, datang ke kantornya saudara.
Begitu datang, diminumin, saya oleh manajer itu belum datang direkturnya. Terus manajernya gini, ngomong ke saya, percuma kamu datang ke sini. Kalau dia tuh orangnya kaku, kalau sudah ngomong enggak mau bayar ya enggak mau bayar, ngomong gitu. Saya ngomong, enggak masalah, yang penting saya bertemu, bayar, enggak bayar, saya pulang. Udah, titik, saya ngomong gitu. Udah, akhirnya 5 menit lagi, 10 menit datang. Saudara, dia. Begitu datang, salaman, gini, dia tanya dulu ke saya, direktur. Gimana, kerjaanmu sudah selesai? Sudah Pak, semuanya sudah, saya serah terima sudah, ini sudah semua, ini Pak, manajer Bapak menyatakan juga sudah selesai. Terus ditanyain, direktur tanya ke manajernya, gimana, sudah? Sudah Pak, loh kenapa enggak kamu bayar kalau sudah? Dimarahin saudara, di depan saya manajernya saudara. Itulah Tuhan kita. Firman-Nya itu dijalankan, dia tidak pernah ingkari janjinya. Tidak pernah janji Tuhan itu murni saudara. Tidak janjinya seperti manusia saudara. Jadi dia dimarahi di depan saya saudara. Ya sudah, saya cepat-cepat pulang karena saya tidak mau lihat dia dimarahin terus di depan saya saudara. Jadi saya cepat pulang, oke. Begitu saya naik mobil ditelepon saudara sama manajer itu. Sorry ya, aku sungguh bukan aku membuat-buat omongan loh. Dia tadi sebelum ketemu kamu tuh ngomong tidak mau bayar. Kok ketemu kamu ngomong aku yang dimarahin ngomong mau bayar. Itulah Tuhan kita saudara ya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Itulah Tuhan kita saudara ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala sesuatu. Saudara. Dalam segala sesuatu. Jadi gak perlu problem saudara. Masalah itu kecil di hadapan Tuhan. Kecil saudara ya, di hadapan Tuhan masalah itu ya. Dia tidak punya jalan buntu. Enaknya Tuhan kita itu seperti itu ya. Kasih tahu ya, samping kanan kiri saudara. Tuhan kita itu tidak punya jalan buntu. Dia cuma punya jalan keluar. Ya, seperti itulah Tuhan kita. Terima kasih, Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian.